Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali kita berjumpa di Sersan Sukses TTS, serius tapi santai dan sukses trading tenang senang. Kita akan tanya bicara santai bernilai segala sesuatu mengenai dunia trading, baik itu mindset, money management, time management, analisa teknikal, fundamental dari saham, kemudian forex dan gold. Ingat, trading bukan playing atau gambling forex, gold, dan saham. Di edisi ke-26 ini, saya menyampaikan materi secara rekaman karena pada saat yang bersamaan dengan jadwal tiap Senin jam 8, saya sedang menyampaikan juga coaching trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Kemudian spesial yang kedua, materi Sersan Sukses kali ini adalah saya memberikan jawaban atas banyaknya permintaan yang masuk ke saya lewat WA, kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya untuk memberikan tanggapan terhadap video yang berjudul "Mengapa saya tidak mau atau tidak pernah mau bermain forex dari Success Before 13" yang disampaikan oleh Pak Chandra Pandu Negara. Mohon video ini dengan kerendahan hati saya meminta agar ditanggapi secara positif. Saya sangat menghormati Pak Chandra karena banyak video-videonya yang tentunya memberikan inspirasi dan motivasi untuk menuju ke arah sukses. Tetapi sebagai profesional tentunya bisa berbeda pendapat, dan jika berbeda pendapat sampaikanlah secara elegan. Misalkan bentuk tanggapan membuat artikel atau bisa juga membuat video seperti ini. Jadi mohon yuk kita sama-sama bertindak secara profesional, tidak ada maksud yang lain, hanya memberikan perspektif lain. Saya perkenalkan diri dulu, mungkin banyak yang belum mengenal atau belum subscribe. Nama saya Nofri Simanjuntak, tentunya dari Simanjuntak sudah diketahui asal saya dari Tapanuli, kemudian kelahiran 71, jadi saat ini berusia 50, sudah lebih dari 30 tahun. Kemudian saya memiliki anak 3, laki-laki, perempuan, dan menjadi opung dengan pahopu dalam bahasa Batak namanya cucu itu 1. Background saya dari IT, bukan dari finansial, tetapi saya mempelajari tentunya ekonomi makro, mikro, dan lain sebagainya. Kemudian juga pernah menjadi pengusaha, baik itu dagang, jasa. Tambahan informasi, saya mulai trading tahun 2006, dimulai dari trading option, dan saya mengistilahkan zaman itu disebut dengan jahiliyah. 4 tahun saya babak belur trading option dan forex, terutama di option. Selanjutnya baru bisa recovery atau breakthrough tahun 2010, itu saya sebut sebagai zaman haleluya. Jadi saya adalah seorang mantan pemain forex, gold, option, dan saham yang saat ini sudah bertobat dalam tanda kutip menjadi trader forex, gold, dan saham. Selanjutnya sebagai sebuah passion, karena passion saya ada 3. Yang pertama menjadi seorang guru atau trainer, dan sejak tahun 91 saya sudah mengajar, tentunya waktu itu bidang IT. Yang kedua menjadi trader, itu juga sudah tergenapi tahun 2006, dan baru bisa murni menjadi seorang trader tahun 2010. Kemudian terakhir passion saya menjadi seorang barista. Saya memiliki coffee shop dengan nama FX Gold Coffee. FX itu singkatan dari Forex. Saya sekali lagi memberikan materi dalam bentuk coaching atau mentoring itu tahun 2011. Jadi saat ini sudah menginjak tahun ke-10. Saya juga sejak tahun 2011 menjadi private fund manager yang mengelola dana
yang sifatnya private tidak umum dan itu dibatasi hanya 10 klien saja dan saat ini sudah penuh. Saat mencoba memberikan tanggapan terhadap video yang tadi saya sebutkan, saya juga mendapatkan inspirasi untuk bisa membuat orang lain sukses sebelum usia 30 tahun dari trading forex, gold, dan saham, bukan dari bermain forex, gold, atau saham. Tentunya definisi sukses, definisi kaya, dan lain sebagainya kita harus juga sepakati. Karena buat saya yang dimaksud dengan sukses bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kesehatan, soal keluarga, dan banyak faktor lainnya. Semoga ini juga bisa terwujud dan itu tentunya positif untuk generasi muda, apalagi di tengah-tengah saat ini pandemi COVID-19, di mana work from home itu sangat-sangat dimungkinkan. Oke, kita langsung saja menuju ke monitor, memperhatikan slide berikut ini. Saya akan memberikan materi secara lengkap. Dikatakan bahwa di dalam video tersebut saya tidak mau atau tidak pernah mau bermain forex. Ini kita bisa melihat dari dua skenario. Skenario pertama, ini serius tidak mau bermain forex. Skenario kedua, sebetulnya yang dimaksud bermain adalah trading forex. Kalau skenario pertama yang terjadi benar-benar tidak mau bermain forex, itu sangat saya setujui. Saya juga tidak bermain forex atau bermain gold umpamanya atau bermain saham, tetapi saya melakukan trading saham, trading forex, trading gold. Ada sebuah perbedaan yang besar dengan kata bermain, playing, dengan kata trading atau perdagangan. Kalau kita perhatikan di negara-negara maju, yang kita harus akui mereka memiliki kecerdasan finansial yang lebih baik, mereka tidak pernah menyatakan playing stock atau playing forex. Mereka menyatakan trading forex atau forex trading atau juga trading gold atau gold trading. Di kita, saya menemukan banyak sekali yang katanya praktisi dan profesional justru menyatakan main saham atau main forex. Ini sebuah ketidakbenaran yang cukup serius. Mungkin Anda beranggapan itu kan cuma ngomong doang, coach. Ingat, berapa kali saya katakan, pertama, apa yang keluar dari bibir kita itu hasil dari proses pikiran. Dan akhirnya nanti menjadi tindakan. Kalau Anda berkata main, mungkin di kepala ini pikirannya sudah main. Akhirnya nanti tindakan di depan chartnya bukannya trading, tapi main. Yang kedua, bagaimana kita bisa menangani sebuah hal yang besar jika hal kecil aja dalam memberikan statement kita masih salah? Makanya saya katakan ini cukup serius. Dan sekali lagi, saya sangat setuju jika dikatakan kita tidak boleh bermain, tetapi kita harus trading forex dan gold. Itu kira-kira yang mau saya tanggapi yang pertama. Kemudian, yang kedua, beliau menyatakan pada video tersebut dengan mengacu kepada sebuah kisah horor bunuh diri pada tanggal 25 September 2008 di Surabaya, yang linknya kalau nggak salah di Jakarta Post disertakan dalam deskripsi video tersebut. Oke, ini saya tampilkan, ini kira-kira ya. Ini kan deskripsinya. Ini bisa diklik. Ya, seorang laki-laki, suami, membunuh istri dan anaknya, di mana sebetulnya di link tersebut tidak diberitakan apa penyebab bunuh diri, tetapi beliau menyatakan tahu bahwa penyebabnya karena kalah
bermain forex. Kalau nggak salah itu di menit kelima. Oke, kita bahas dulu soal bunuh diri. Kita harus ketahui bahwa yang namanya bunuh diri, penyebab terbesarnya itu karena ada sebuah tekanan, ada sebuah depresi sehingga tidak bisa dihandle dan akhirnya memutuskan jalan yang salah, mengakhiri hidupnya. Bisa hidupnya sendiri, bisa juga orang lain. Nah, depresi ini saya mencatat ada beberapa penyebabnya. Misalkan karena masalah cinta, masalah asmara, masalah perceraian, akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang tidak baik tersebut. Dan itu banyak cerita-cerita, kisah-kisah nyata juga difilmkan berkaitan penyebab bunuh diri ini, dan katanya ini penyebab terbesar. Katanya, saya sih belum riset. Kemudian yang kedua bisa karena bullying, ada perundungan ya bahasa Indonesia. Koreksi jika saya salah, terutama yang berkaitan dengan fisik. Ini banyak menimpa remaja-remaja ya. Jadi dibully secara fisik, kemudian dia tidak terima, tertekan, dan bunuh diri. Yang ketiga, karena masalah keuangan. Masalah keuangan ini macam-macam. Bisa karena terjerat utang, tertipu, masalah bisnis lah, atau bangkrut. Kita juga pernah mendengar peristiwa-peristiwa kebangkrutan yang menyebabkan pengusaha bunuh diri, atau sekali lagi ditipu. Dan ini juga berhubungan dengan trading, jadi masuk ke sini. Penyebab orang bunuh diri memang harus diakui ada karena trading, tetapi itu pun tidak spesifik trading forex. Kalau kita perhatikan dulu waktu krisis moneter, kalau nggak salah tahun 1998, di mana bursa efek itu jatuh, saham-saham berguguran, itu ada juga yang bunuh diri. Jadi, terlepas di bisnis apapun, kalau umpamanya di trading pun, itu juga tidak fokus di trading forex. Ada yang trading saham pun melakukan bunuh diri. Dan yang keempat, ternyata punya uang pun, kemudian bahkan populer sekalipun, tidak ada jaminan untuk orang tidak melakukan bunuh diri. Kalau kita perhatikan, artis-artis Korea banyak yang bunuh diri, padahal mereka memiliki uang yang banyak, uang yang besar, secara finansial tidak masalah, kemudian mereka juga populer. Lantas kenapa bunuh diri? Dari sini kita menarik kesimpulan. Di samping penyebab-penyebab lain saya nggak perlu sampaikan secara lengkap, saya mau ambil poinnya saja bahwa peristiwa bunuh diri ini mesti dilihat secara jernih. Itu tergantung orangnya dalam menerima sebuah tekanan. Itu pertama. Yang kedua, peristiwa bunuh diri ini tidak hanya di trading forex dan tidak hanya berhubungan dengan keuangan. Yang ketiga, kalaupun karena trading, itu tidak fokus ke trading forex saja. Trading gold pun demikian adanya. Itu kira-kira yang berkaitan dengan bunuh diri tadi. Selanjutnya, saya juga berusaha ingin memberikan quote sedikit bahwa kegagalan trader atau investor tentunya berbeda antara trading dengan investing ya. Kalau forex gold online itu pasti trading, ada proses jual beli yang cukup aktif. Hasil dari tradingnya bisa diinvestasikan, misalkan membuka usaha sektor real, kemudian membeli emas fisik, dan lain sebagainya. Ada 4 produk investasi yang terkenal, yaitu pertama saham, kedua juga mata uang, ketiga obligasi, keempat komoditi, misalkan emas. Kegagalan trader atau investor lebih ke arah long term, masuk atau beli, tahan lama, kemudian baru dijual. Itu adalah karena pertama, percaya diri dan mau profitnya double, belajar, baca, dan nontonnya cuma setengah, mengertinya hanya 1/4 karena nonton dan belajar serta bacanya itu cuma setengah, berpikir, berlatih, berjuangnya itu 0. Kemudian kita harus
tahu juga apa yang dimaksud dengan trading. Kita harus juga mencoba membedah definisi trading ini. Trading itu sama dengan dagang. Ini saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau jual beli. Jadi, satu, ada produknya. Di dalam trading forex gold, saham, produknya adalah mata uang, bisa juga emas, bisa juga saham. Jadi pertama, ada produknya. Kedua, ada aktivitas jual beli. Kalau bermain atau game atau playing, itu pertama tidak ada produknya. Kemudian kedua, tidak ada aktivitas jual beli. Jadi sekali lagi harap dibedakan. Pada menit ke-6, beliau menyatakan dengan mengutip, kalau nggak salah, Pak Tony menyatakan bahwa 90% orang akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari kalau melakukan trading forex. Nah, jadi justru ini bukan trading, ini bermain. Kalau kita trading forex dalam arti yang sesungguhnya, bukan dalam tanda kutip seperti bermain, nggak akan terjadi peristiwa ini. Dan saya bisa membuktikan, nanti akan saya informasikan lebih lengkap lagi. Nah, kemudian di menit ke-7, tahun 2008, memberikan 10 juta kepada adik angkatnya yang bekerja di salah satu broker, dan testing main. Jadi di situ dikatakan beliau main, bukan trading. Dengan hasil dalam waktu 2 hari naik 15 juta. Tapi hari kedua habis. Jadi setelah untung 5 juta diteruskan mainnya. Akhirnya habis. Saya setuju sekali. Bisa habis. Kenapa? Karena sekali lagi main. Di dalam bisnis yang sesungguhnya, coba ya, misalkan kita buka bengkel otomotif atau buka salon. Dalam kurun waktu 1 bulan, bengkel kita, salon kita jadi 2 tanpa menambah modal. Kalau tadi kan 10 juta 2 hari jadi 15 juta, hari keempat jadi 0. Anggaplah sebulan, berarti kan jadi 2, bahkan lebih. Di bulan kedua, kita sudah punya 2-3 cabang tanpa menambah modal, akhirnya jadi 0. Nah, ini berarti bukan bisnis. Ini bermain. Kenapa? Karena bisa mendapatkan keuntungan yang tiba-tiba besar, tapi juga tiba-tiba bisa habis. Kalau bermain bisa seperti itu, tetapi kalau trading tidak akan bisa seperti itu. Kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya apa sih yang disebut dengan forex, karena bisa saja video ini ditonton oleh Anda yang kurang memahami forex, mohon maaf, atau bahkan tidak memahami atau mendapatkan pemahaman yang salah. Saya selalu ingin menyampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Forex adalah falas, foreign exchange, valuta asing, jadi pertukaran mata uang. Biasanya negara-negara di dunia ini punya mata uang, dan mereka tentunya berhubungan dengan negara-negara lain untuk melakukan aktivitas bisnis dan lain sebagainya, sehingga misalkan mereka juga membutuhkan mata uang negara lain tersebut. Jadi, saya ingin menerangkan bahwa produknya jelas valuta asing, dan valuta asing ini tentunya ada pergerakan harganya. Pergerakan harga itu di dalam forex mata uang, apapun itu, baik itu fisik atau online seperti saat ini banyak ditekuni orang termasuk saya, tetap mengacu kepada pergerakan mata uang yang fisik. Coba Anda perhatikan harga euro USD di money changer di bank itu akan sama, misalkan di MetaTrader paling selisih-selisih tipis sesuai dengan spread. Intinya begini,
bahwa produknya ada, yaitu falas tadi atau mata uang tadi. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan Forex online ini bisa tiba-tiba mendapatkan profit 100% dalam hitungan hari, tapi jangan lupa juga, tiba-tiba kita bangkrut atau margin call. Ini tolong diketahui dengan baik, dengan smart. Nah, ini contoh umpamanya ya, asumsi USD IDR, pertukaran rupiah dengan dolar. Kita mengacu ke fisik dulu, dan tadi saya katakan pergerakan harga itu bisa saja karena pengaruh spekulan untuk mengambil keuntungan, bisa juga karena pengaruh komersial kebutuhan, misalkan bayar tagihan, kemudian juga untuk bayar gaji karyawan, untuk pembayaran ekspor-impor, dan itu lazim digunakan, sehingga ada juga yang melakukan pembelian penjualan mata uang bukan berdasarkan untuk mengambil keuntungan. Ada juga yang untuk misalkan melakukan hedging atau lindung nilai. Nah, ini semua harus diketahui secara persis. Tapi kita coba mulai dari yang sederhana dulu deh, karena itu cukup complicated untuk dipelajari, dan itu bisa lebih mudah kalau kita paham yang dasarnya dulu. Anggaplah asumsinya $1 itu 10.000. Modal misalkan untuk melakukan trading 10.000 US dollar. Berarti kalau dirupiahkan 10.000 kali 10.000 US dollar berarti 100 juta. Umpamanya kita buy USD IDR pada harga 10.000, dan ternyata setelah kita buy, harga naik ke 10.100. Berarti harga bergerak 100 pip, 100 poin, 100 tick, whatever. Pokoknya istilahnya 100 pip atau poin atau tick. Sekarang kita bedakan yang fisik dengan non-fisik. Yang fisik Anda tahu ya, kita terima atau melakukan trading secara fisik, artinya ada uangnya. Yang non-fisik, inilah produk turunan dari fisik yang disebut dengan derivatif, dan itu ada leverage-nya, biasanya menggunakan fasilitas online. Tetapi sekali lagi, itu produk turunan atau derivatif, dan itu merupakan sebuah perkembangan investasi. Misalkan seperti option, itu turunan dari saham Amerika umpamanya. Forex Gold online itu turunan dari transaksi mata uang dan emas secara fisik. Nah, kembali ke sini, pergerakan 1 pip itu nilainya Rp1 di fisik karena leverage-nya 1:1 atau tidak ada leverage-nya. Itu sama juga dengan saham atau bisnis sektoril. Sehingga kalau kita misalkan membeli 10.000 dan harganya naik ke 10.100, maka kita profit 1 juta hasil dari Rp100, kemudian dikali 10.000 US dollar. Kalau kita uangkan dalam rupiah, untunglah kita 1 juta. Itu fisik. Oke, sama juga seperti kita membeli emas fisik di Antam. Sama juga seperti kita misalkan membeli saham BBRI. Sama juga sebetulnya kalau kita membeli cryptocurrency. Seingat saya, beliau juga pernah bicara mengenai cryptocurrency dulu ya, dan saat ini cryptocurrency itu memang mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu pun ada yang fisik, ada yang leverage-nya. Kemudian ada yang disebut non-fisik atau online atau derivatif di mana ada leverage-nya. Misalkan leverage-nya itu 1:100. Artinya, nilai pergerakan 1 pip atau 1 tick-nya itu, kalau profit tapi juga kalau loss, akan mendapatkan atau menderita 100 kali lipatnya. Itu mudahnya pengertian leverage, walaupun harus bisa dijelaskan lebih lengkap. Tapi paling tidak begini, kalau ada leverage-nya misalkan 1:100, berarti potensinya bisa 100 kali lipat dengan modal yang sama. Kalau dengan
modal 1/100-nya fisik, maka potensi profitnya sama dengan online. Sehingga kalau profit 100 pip, kemudian misalkan 100 pip ini 100 kali lipat nilainya, berarti 100 kali 100, pergerakan 1 pip ini bukan lagi menghasilkan hanya $1, sehingga bukan hanya menghasilkan Rp1, tapi Rp100, sehingga 100 kali 100, Rp10.000. Walaupun USD IDR bergerak dari 10.000 ke 10.100, tapi kita untungnya Rp10.000 karena dikali $10.000, maka keuntungan kita 100 juta bandingkan dengan yang fisik tadi ini. Jadi 100 kali lipat. Nah, problemnya adalah banyak orang yang melakukan trading forex tapi tidak paham, cuma dia senang pada saat dia mendapatkan profit. Dia tidak tahu mengenai faktor leverage ini, kemudian giliran ternyata dia rugi, maka dia tidak bisa terima, dia anggaplah bisnis ini nggak benar, dianggaplah bisnis ini judi. Seharusnya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, kita paham bukan hanya reward-nya, tapi juga risk-nya. Jadi intinya begini, oke, Anda bisa mendapatkan keuntungan 100 kali lipat dari forex gold online, tetapi Anda juga bisa menderita kerugian 100 kali lipat juga dari forex gold online. Dan ini orang Chinese bilang cincai. You mau untung gede, maka resikonya juga gede. Nah, lantas bagaimana dong untuk menghindari kebangkrutan atau misalkan tiba-tiba kita mengalami margin call, pagi-pagi 10.000, sore tinggal $1.000 saja. Tekan lotnya, itu kuncinya. Lot itu apa? Volume transaksi. Dengan konsekuensi, karena lotnya ditekan sehingga membuat kita lebih aman, bahkan saya bisa memberikan garansi tidak margin call. Garansi tidak margin call ya, kalau memiliki money management yang benar, dan salah satu unsur dari money management yang benar itu adalah lot. Karena yang namanya usaha perdagangan itu berkaitan dengan volume transaksi. Tidak ada rahasia untuk kita menjadi kaya dalam melakukan usaha dagang atau usaha jasa. Tidak ada rahasianya, hanya satu yang bisa menyebabkan kita bisa tiba-tiba kaya. Anda tahu nggak kira-kira apa? Yang bisa membuat kita tiba-tiba kaya dari usaha dagang atau jasa adalah volume transaksi atau juga jumlah klien. Kalau Anda bisa menjual barang 1 ton, itu tentunya memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada Anda menjual barang 10 kg. Jadi tidak ada rahasianya. Rahasianya adalah bisa menjual barang dengan volume transaksi yang sangat besar atau mendapatkan klien yang sangat banyak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki kemampuan untuk menjual barang dengan volume transaksi yang sangat besar? Berarti kalau kita bicara trading termasuk saham forex gold adalah masalah lot. Anda mau hajar lot dalam tanda kutip sehingga Anda bisa profit 100% dalam 2 hari, dalam 2 minggu, tetapi Anda juga harus tahu bahwa itu memiliki resiko yang besar juga. Dan sadarlah Anda memiliki kemampuan nggak untuk bisa hajar lot dalam tanda kutip itu. Bisa diterima sampai sini ya? Kita santai saja. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang tadi saya katakan juga mengenai 90% orang kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Kenapa? Karena dia tidak paham mengenai volume transaksi khususnya lot. Belum lagi nanti dia tidak menginput pembatasan kerugian padahal ada. Belum lagi dia overtrade. Sebagai gambaran begini. Tadi kan saya katakan trading, dagang, ada jual beli. Nah,
Kita bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Waktu kita mengambil barang dari supplier, berarti kita bertindak sebagai pembeli. Barang datang, kemudian kita jual ke konsumen, berarti kita bertindak sebagai penjual. Kita ambil barang dari supplier karena kita pedagang, kita bukan pabrikan. Kalau pabrikan menghasilkan barang sendiri. Supplier itu di dalam trading, kalau di saham namanya sekuritas. Kalau di forex online namanya broker. Kalau misalkan di mata uang fisik namanya money changer. Jadi itu sama. Kita membutuhkan supplier, kita membutuhkan perantara, calo, maklar. Seperti di dalam dunia properti juga, mempertemukan pembeli dengan penjual. Di dalam trading pun seperti itu, sekuritas, broker, itu mempertemukan pembeli dan penjual. Kita nggak bisa ke bank BCA terus kita mau beli saham BCA, kita harus datang ke sekuritas. Nah, Anda bayangkan pada saat Anda memulai usaha dagang, Anda ambil barang dari supplier, tapi volume transaksi Anda sangat besar, 1 ton umpamanya. Barang itu datang, pertanyaannya adalah, kenapa Anda memesan barang 1 ton walaupun Anda punya uang? Itu kan nggak logik. Karena kita belum punya pengalaman dan pengetahuan. Akhirnya barang itu datang, kita tidak bisa jual. Hanya karena nafsu, serakah, ingin mendapatkan uang besar cepat mudah, akhirnya pesan barang 1 ton, padahal tidak didukung oleh kemampuan untuk menjual. Barang tersebut datang, bisa menjadi busuk, bisa menjadi tidak tren, itu yang disebut dengan floating loss, berlebihan, akhirnya margin call. Kira-kira seperti itu. Makanya harus dipahami dulu resikonya, bukan hanya reward-nya. Jadi berdasarkan slide inilah, kenapa mungkin saja terjadi 90% orang kehilangan 90% uangnya dalam waktu 90 hari. Akibat tidak mengetahui risikonya. Makanya di dalam memasuki dunia trading forex gold, pahami dulu resikonya, kita handle dulu dengan baik resikonya, baru kita mencari profit. Istilahnya dalam dunia olahraga, jangan sibuk menyerang, melupakan pertahanan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami penurunan equity yang dahsyat, bahkan margin call, itu yang disebut dengan bangkrut, dan itu bisa kalau kita tahu caranya. Setelah itu terproteksi dana kita, ingat safety first, baru kita mencari profit. Dan jelas dalam mencari profit itu, entry-lah, pesanlah barang sesuai dengan tingkat kemampuan yang kita miliki. Kalau kita baru skala merintis, belum punya pengalaman dan pengetahuan, maka pesanlah barang atau lot yang kecil-kecil, yang minim dulu. Sehingga kalaupun kita mengalami kerugian, maka paling 5% dari total modal kita, dan itu biasa dalam bisnis. Mana ada bisnis yang tidak mengandung resiko? Berbisnis sektorial pun kalau kita sudah kontrak tempat, kemudian renovasi, dan itu bisa berapa persen dari modal kita, itu bisa hilang tanpa ada apa-apa, karena itu sifatnya habis. Lanjut. Saya ingin menyampaikan 3 penyebab orang bermain forex bukan melakukan trading forex. Yang pertama adalah kemudahan untuk memulai bisnis atau trading forex gold, dan itu berbahaya. Jadi memulai atau merintis bisnis trading forex gold itu sangat mudah. Makanya beliau juga menyatakan bahwa di menit ke-10 detik ke-15, sasaran para marketing dan itu oknum yang nakal adalah para newbie. Itu benar. Makanya video-video tersebut banyak benar juga. Yang benar saya katakan tadi, sasarannya memang newbie ini. Kenapa? Karena terlalu mudah untuk memulai bisnis forex gold online ini. Sebetulnya juga saham, sama saja. Nah, terlalu mudahnya tuh seperti apa? Contoh umpamanya, Anda misalkan
saat ini mendapatkan motivasi, ide untuk berbisnis, membuka salon. Dapat idenya baru sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah salon tersebut bisa melakukan grand opening besok di bisnis sektor real? Gimana menurut Anda? Bisa nggak? Kita terlepas dari persoalan Anda sudah menguasai dunia salon atau belum. Anggaplah sudah menguasai. Bisa nggak besok grand opening? Padahal ide baru hari ini didapat. Tidak bisa. Mau Anda seorang pakar sekalipun atau Anda pemula, tidak bisa itu salon langsung grand opening besok. Salon contoh, ada sebuah proses di mana misalkan Anda mencari lokasi dulu yang strategis, kemudian Anda deal dulu dengan pemilik tempat karena Anda ngontrak, kemudian juga Anda renovasi, mencari SDM, kemudian melengkapi peralatan. Kemudian juga strategi promosi, banyak hal yang harus disiapkan. Singkat cerita mungkin baru 3 bulan atau 6 bulan, bahkan 1 tahun kemudian dari datangnya ide baru grand opening. Di dalam proses grand opening tersebut, suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk berlatih, mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia bisnis tersebut. Itu di sektor real. Tetapi di dalam trading forex, gold, saham online, Anda ditawarkan, Anda diberikan motivasi, dan Anda tidak punya filter. Duduk diam dapat duit dolar Anda percayai, Anda langsung buka account real di broker, di sekuritas, maka berarti sangat mudah untuk memulainya. Langsung setor, depo, setengah jam kemudian sudah bisa klik buy sell. Inilah yang harus diketahui oleh para newbie atau pemula. Bahwa di satu sisi, kemudahan untuk memulai trading forex, gold, saham online itu terlalu mudah sehingga itu berbahaya. Tetapi itu tidak salah. Kalau misalkan di tangan profesional, Anda misalkan sudah paham mengenai analisa teknikal, fundamental, kemudian juga money management, time management, serta mindset, maka Anda tinggal setor uang, tinggal klik buy sell. Kan sangat-sangat memiliki benefit yang tinggi. Walaupun Anda pakar di bidang Anda di sektor real, nggak bisa besok grand opening ini di trading forex gold online, setengah jam kemudian Anda sudah bisa grand opening. Jadi tolong dimaknai kemudahan untuk memulai ini secara positif. Dan buat newbie, kemudahan memulai ini jangan sampai menyebabkan Anda tidak membentuk background Anda. Saya pernah menceritakan sebelumnya mengenai background-nya, bahwa Anda semua di posisi Anda sebagai seorang profesional yang sudah sukses umpamanya karena memiliki pengetahuan dan pengalaman, maka Anda memiliki background. Background itu ada 4. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, Anda kuliah, Anda belajar, Anda sertifikasi, intinya belajar, berlatih untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, terjun ke bisnis apapun itu. Yang kedua, background itu bisa turunan dari orang tua. Banyak misalkan orang tuanya dagang bakmi, kemudian anaknya dilibatkan sejak SMP, SMA melayani customer, akhirnya mengerti, akhirnya turun ke anaknya dan bisnisnya berkembang. Itu background. Yang ketiga, bisa juga Anda pernah bekerja di sebuah perusahaan, Anda dapat pengetahuan pengalaman, akhirnya Anda bikin bendera sendiri, Anda mandiri. Yang keempat, Anda bisa join bisnis sama orang, awalnya Anda hanya sebagai pemodal tidak terlibat dalam teknis, akhirnya Anda paham, akhirnya Anda bikin usaha sendiri. Pertanyaannya, adakah Anda yang memasuki dunia forex gold memiliki background salah satu dari ini? Biasanya yang 90% orang itu hilang dalam 90 hari
90% uangnya itu karena tidak memiliki background tersebut langsung depo membuka account real. Makanya coba tanya kepada diri kita, apakah kita keturunan orang tua trader? Apakah kita pernah bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan dunia trading? Apakah kita pernah join dengan orang berkaitan dengan sektor trading? Apakah kita pernah belajar, berlatih, nggak usah harus kuliah dulu tentang trading? Nah, kalau background itu tidak Anda miliki, kemudian Anda babak belur, jangan salahkan bisnisnya. Sama seperti kita misalkan memasuki dunia olahraga, umpamanya olahraga tinju. Anda memasuki dunia olahraga tinju, Anda nggak pakai latihan. Kalau di dalam trading forex tuh ada fasilitas account demo, nggak ada uangnya, tapi semua simulasinya mirip dengan yang sebenarnya. Di dalam olahraga tinju, Anda tidak latihan, Anda langsung naik ring bertanding. Itu namanya membuka account real, menyetorkan sejumlah dana. Anda bisa bayangkan nggak olahraga tinju ya? Apalagi Anda naik ring langsung ketemu dengan Mike Tyson sebagai salah seorang petinju legendaris kelas berat di era 90-an dan 2000-an. Maka resikonya bukan cuma kalah, tapi mati. Dan di dalam dunia tinju, kita sudah tahu sama tahu kalau peristiwa itu terjadi, kita tidak pernah menyalahkan tinjunya nggak benar. Tapi kitanya yang nggak benar. Kenapa di dalam dunia trading, yang kita salahkan bisnisnya, tidak mengevaluasi diri kita? Kalau di dalam dunia tinju, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Anda tidak pernah latihan, tiba-tiba diizinkan ikut pertandingan dan menantang Mike Tyson. Kok Mike Tyson sih, Coach? Ya, karena Anda harus tahu bahwa pergerakan market, apapun itu, termasuk dalam saham, itu karena adanya transaksi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh institusi besar. Mungkin sebagian orang bilang bandar, dan sebagian orang sangat negatif dengan kata bandar. Padahal itu biasa, bandar itu bisa bursa dan lain sebagainya. Jadi mereka lah yang menggerakkan harga lewat mekanisme transaksi dalam jumlah besar karena mereka memiliki dana besar. Dan itu biasa dalam bisnis apapun. Kalau kita menguasai market, maka kita akan berusaha menggerakkan harga suka-suka kita. Jadi bukan sebuah hal yang luar biasa. Makanya itu saya katakan seperti Mike Tyson. Itu kalau dalam forex itu seperti Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan, dan lain sebagainya. Mereka lah yang menggerakkan harga dan kita akan berhadapan dengan mereka walaupun secara tidak langsung. Ini hanya ilustrasi dan ilustrasinya tidak lebay. Di dalam dunia trading, Anda nggak bisa seperti itu. Anda harus melalui mekanisme seleksi untuk menantang Mike Tyson atau Citibank. Anda harus juara kelurahan, kecamatan, kota madya, provinsi, negara, SEA Games, Asian Games, baru masuk urutan ke-10 penantang dunia, naik lama-lama sampai penantang 1, baru berhadapan dengan Mike Tyson. Itu seleksi. Di situ ada proses belajar, ada proses berlatih. Di situ ada proteksi yang melindungi kita. Nah, di dalam dunia trading, seleksi proteksi itu tidak ada. Tetapi idenya tolong ditangkap, kita sendiri yang memproteksi diri kita, khususnya dana kita. Artinya begini, bahwa harus ada mekanisme yang menunjukkan kita mampu menyetor uang dan melakukan trading. Apa mekanisme itu? Anda misalkan bisa cari mentor yang menyatakan, ya, Anda layak bertanding. Kalau Anda tidak bisa mensertifikasi diri Anda sendiri, karena tidak ada sertifikasinya. Beda dengan kalau Anda menjadi seorang dokter. Pengacara harus kuliah dulu, itu merupakan sebuah proses belajar berlatih, kemudian juga nanti ada sertifikasi, ada seleksi. Anda bayangkan kalau nggak ada proses belajar, berlatih, sertifikasi,
Anda diizinkan untuk membedah orang, dan orang tersebut ternyata bukannya sembuh, meninggal. Itu seperti margin call, itu seperti bangkrut dalam dunia trading, termasuk juga saham. Jadi, sertifikasilah diri kita sendiri. Kalau nggak bisa, cari mentor yang menilai bahwa Anda mampu untuk naik ring menghadapi Mike Tyson, menghadapi Citibank, dan lain sebagainya. Nanti di kesempatan lain, atau Anda bisa nonton video-video yang lain, Anda bisa mengecek lebih lengkap lagi. Oh ya, sebagai tambahan, kalau memang Anda ingin join trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan, Anda bisa ke Telegram, Anda bisa search trading tenang senang. Di sini ada grup yang sangat dijaga ketertibannya dan tidak akan mengganggu Anda. Makanya juga kalau dikatakan misalkan seperti di menit ke-9 bahwa trader yang berhasil hanya 10%. Dan yang 10% itu begadang. Nah, mohon maaf saya harus menanggapi itu. Sebetulnya di dalam dunia apapun, dari sebagian orang yang masuk ke bidang itu, yang berhasil juga hanya 10% kok. Coba Anda cek dokter yang sukses, pengacara yang sukses. Apakah dari 1000 pengacara, 1000-1000-nya sukses? Kan enggak. Paling yang sukses 100 atau bahkan 50. Itu biasa, bukan hanya di dalam dunia trading, bahwa yang berhasil itu jauh lebih kecil daripada yang sukses. Kemudian juga para trader profesional Forex Gold, bukan gambler, itu memiliki jam kerja, jam trading yang jelas. Contoh umpamanya saya trading sesi 1 jam 9 sampai 9.30, sesi 2 jam 1 WIB, sesi 3 jam 5, sesi 4 malam jam 8 sampai 10.30. Total saya trading 4 jam durasinya, frekuensinya 4 kali, kemudian saya tidak pernah begadang. Saya begadang hanya pada saat FOMC meeting atau pengumuman suku bunga Amerika, itu 8 kali setahun. Karena diumumkan oleh Powell sebagai gubernur Bank Amerika jam 1 pagi, saya tidak punya kuasa untuk memerintahkan Powell mengumumkan datanya jam 9. Anggap saja 8 kali setahun itu, kalau kita berbisnis di sektor real atau kita bekerja, sebuah peristiwa lembur. Jadi, yang namanya para trader profesional tidak perlu begadang-begadangan. Yang namanya para profesional tidak trading terus-menerus. Ini yang mesti saya jelaskan, dan kalau Anda misalkan mau melihat aktivitas saya sebagai seorang trader, silahkan saja. Saya hanya 4 jam trading. Yang lain saya melakukan aktivitas olahraga dan lain sebagainya. Karena buat saya, hidup itu bukan hanya trading saja, dan sukses itu bukan hanya soal materi saja. Ingat, yang namanya profesional itu adalah orang yang menghasilkan uang karena keahlian yang dimiliki. Itu merupakan bentuk apresiasi uang itu ya, sebagai hasil dari sebuah proses yang membutuhkan waktu, tenaga, dana, dan pikiran. Jadi maksud saya begini loh, uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Jangan nggak ngerti apa-apa, berharap dapat uang, duduk diam dapat duit dolar, di buy naik, jalan-jalan, di sell turun, beli mobil. Nggak ada seperti itu. Makanya kalau Anda melakukan seperti itu yang disebut dengan bermain. Kalau Anda melakukan seperti itu, benar, 90% uang Anda habis dalam waktu 90 hari karena tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Tapi saya jamin, kalau Anda punya pengetahuan dan pengalaman yang benar, tidak akan terjadi seperti itu. Berarti bukan bisnisnya yang salah, tetapi diri kita sendiri yang melakukan kesalahan. Dikatakan juga bahwa easy come, easy go. Itu sangat benar. Makanya banyak juga materi di video tersebut yang benar. Dunia itu adil. Ya betul. Dalam dunia investasi itu seperti high gain, high risk. Makanya kenapa bisa easy come? Karena lotnya besar. Tapi juga bisa easy go.
Karena itu juga di dalam bisnis sektoril Anda tidak akan memaksakan diri walaupun punya uang 100 juta bisa membeli 1 ton, Anda pesan barang 1 ton, apalagi kalau itu jual putus. Anda misalkan dagang cabai datang 1 ton, Anda nggak punya kemampuan untuk menjual, tingkat kesegaran cabai tersebut turun, itu floating loss. Didiamkan menjadi busuk, itu margin call. Oleh karena itu kita harus sadar diri sesadar-sadarnya bahwa level kita umpamanya pemula, maka kita bentuk background dulu. Ingat salah satu dari 4 tadi, sehingga akan lebih aman. Setelah aman sambil mendapatkan pengetahuan pengalaman, baru kita cari profit. Masih ada 2 lagi penyebab kenapa orang bermain forex bukan trading forex. Kemudian juga masih ada beberapa yang akan saya tanggapi, tetapi itu nanti saya sampaikan di sesi kedua atau ketiga, karena nanti akan terlalu panjang penjelasannya dan saya juga akan melihat respon Anda bagaimana terhadap video yang saya sampaikan ini. Demikian sesi 1 dari video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Dan sekali lagi dengan kerendahan hati, saya meminta untuk kita sama-sama berpikir positif. Karena biasa dalam menanggapi sebuah pendapat, asal disampaikan dengan cara yang elegan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.